Saya bersyukur melihat masih banyak yang antusias ya, dan selalu respon untuk setiap panggilan Tuhan untuk beribadah online. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu memang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu ya, dan di mana kita panggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Sehingga ketika Tuhan hadir dimanapun, di situ ada mujizat Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu melambangkan benar kerajaan Allah yang tinggal bersama. Kerajaan Allah. Amin. Seperti tadi lagu penghantar untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini, bahwa musim akan selalu berganti, betul? Dan ini yang memang sedang kita alami, kan ya? Ya, kita sedang mengalami namanya apa? New normal life, ya, new normal life. Ya, jadi memang merubah keadaan ini, merubah peradaban dunia, ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan di mana kita mendengar bahwa ada protokol yang diatur nantinya pada saat kita boleh kembali beribadah secara normal, tetapi dengan new normal, bukan normal yang seperti yang dulu. Kalau mungkin gereja bisa menampung banyak orang ya, sebanyak-banyaknya ya, dengan kapasitas yang lebih. Kini kita harus beradaptasi dan menerima keadaan ini, bahwa nantinya pada saat kita beribadah kita nggak lagi sama seperti dulu. Mungkin jarak duduk ya, dan memang akan ada banyak yang berubah, dan itu baru satu segi kehidupan dalam bidang beribadah pemuda, belum yang lain. Tapi yang pasti sama seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya, keadaan ya, musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Amin. Dan tema firman Tuhan kita pada malam hari ini seperti akan ada quiz ya, yang akan dibagikan oleh Michelle. Mana salah satunya saya kasih tahu bahwa tolong buatkan rangkaian khotbah yang saya khotbahkan ya. Itu jadi pelajaran buat kita semua, dan masih akan memberkati, dan ada berkat dari ketaatan dan ketanggapan kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Judulnya New Normal Life in Jesus Christ. Amin. Memang keadaannya berubah ya, walaupun situasinya tetap sama. Dalam arti tetap sama, kita masih ada di dalam dunia ini, kita terus akan menghadapi namanya tantangan hidup ya, gaya hidup, dan semuanya seperti biasa, tetapi keadaannya saja, tatanannya yang sudah berubah. Yang pasti secara manusia tidak mendatangkan keuntungan yang besar buat kita, bahkan sebenarnya tidak menguntungkan buat kita ya di keadaan sekarang ini. Jauh lebih mending mungkin yang kemarin ya dibandingkan sekarang. Tapi kita percaya pokoknya ketika kita hidup dalam Yesus, sebenarnya gaya hidup the new normal life ini sudah memang Tuhan ajarkan dari awal. Kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita sudah bertobat, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Saya akan baca secara ringkas saja 15 dan 17-nya ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi keadaannya selama ini kita hidup di dunia, kita banyak mengikuti keinginan dunia, daging kita banyak diperbudak oleh keinginan dunia. Bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak menjadi budak dari perkembangan zaman. Amin. Di mana kata Tuhan,
Kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Yang dulu kita punya masa depan satu, yaitu kebinasaan. Karena apa saja kita lakukan tetap dosa. Di luar Yesus tetap dosa. Hanya di dalam Yesus. Dan bagaimana caranya kita mengklaim hidup kita dalam Kristus selain kita menerima Tuhan Yesus dari Juru Selamat? Yaitu kita hidup menurut ajarannya. Amin. Menurut kehendaknya. Makanya dikatakan kita tidak lagi hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang karena kita menjadi ciptaan yang baru. Lantas bagaimana cara kita menyikapi the new normal life versi rohani? Yang pertama ada dua hal ya, tolong diingat dengan baik. Yang pertama adalah hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 13, saya akan bacakan kembali. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Karena sesungguhnya ibadah yang sejati itu bukan sampai di sekedar mengikuti acara-acara ibadah gereja, persekutuan seperti yang sekarang ini yang sedang kita lakukan, ya. Namun meliputi seluruh keberadaan hidup kita yang dilandasi oleh ketaatan dan sikap hati sebagai seorang hamba. Jadi apa saja kata firman Tuhan, kita akan taati dengan ikhlas. Amin. Dan kebenaran kedua yang kalian harus ingat, walaupun di waktu yang tidak panjang ini, tetapi biarlah waktu ini menjadi waktu yang indah. Kita boleh menerima kebenaran dari Tuhan dan kita boleh menjadi normal life ini in Jesus adalah hidup wajib menghasilkan buah. Coba ulangi. Hidup wajib menghasilkan buah. Iya, kita akan buka dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Statement ini bukan statement yang apiku yang nggak bisa ditafsir ya, yang multitafsir. Gampang sekali di sini. Artinya tidak ada pilihan yang lain selain kita. Makanya dikatakan hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi menghasilkan buah itu sebuah kewajiban, tidak ada alasan yang lain, tidak ada tawaran yang lain. Sehingga statement ini ada, ya. Sepertinya kan, mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Artinya maksudnya memang tidak ada pilihan yang lain. Amin. Ya. Jadi menghasilkan buah itu adalah sebuah kewajiban kita. Karena ada firman Tuhannya di dalam Yohanes 15 ya, ayat 1 dan 8 ya. Yohanes 15 ayat 1 dan 8 itu panjang sekali. Jadi kita bisa baca itu tentang apa? Ada yang tahu? Itu pasal yang terkenal. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Yang statementnya ada berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Amin. Jadi menghasilkan buah itu adalah kewajiban. Dan pasti orang itu akan berbuah. Kapan? Ketika dia pasti beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Buah itu satu-satunya akibat daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Buah itu dapat kita hasilkan ketika ranting itu dikatakan benar-benar melekat dengan batang pohon. Ya, melekat. Makanya dia akan hidup, dia akan menghasilkan buah. Makanya menghasilkan buah itu sebuah kewajiban. Karena apa? Pasti berbuah. Kecuali di hadapan manusia, ya, kelihatannya dia beribadah. Ada kan kata firman Tuhan itu, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari hadapanku. Malam ini new normal life ya dalam Kristus adalah bagaimana kita hidup beribadah kepada Tuhan
Dan yang kedua, hidup wajib menghasilkan buah. Amin. Maka saatnya Tuhan Yesus datang, kita nggak akan takut lagi. Wah, ini nanti akan ada antikris, ini akan pasang chip, apapun itu. Kapan saja Tuhan panggil menjemput kita, kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan. Tidak dibatasi kalau nanti sudah usia saya masih muda, saya belum menghasilkan buah yang banyak. Tuhan tidak pernah melihat usia kita. Amin. Karena buah itu dihasilkan bukan karena dari banyaknya umur kita atau nilai umur kita, ya, jumlah umur kita tidak, tetapi kedewasaan kita dalam Tuhan. Sebagaimana kamu bersekutu yang intim dengan Tuhan, kamu pasti menghasilkan banyak buah bagi Tuhan. Amin. Tidak bisa tidak, karena itu adalah akibat hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat dan tetap percaya walaupun situasinya, musimnya berubah, tapi Tuhan Yesus tetap abadi. Kasih-Nya selalu tersedia bagi kita. Selamat terus melayani, tetap beribadah di dunia ini, dan hasilkan buah bagi hormat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar ke Ibu Gembala untuk bisa mengontrol semua jemaat daripada Youth KKA. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Engkau hadir di masa-masa sulit pun yang mereka hadapi Tuhan. Ada yang kehilangan ayah di saat ini Tuhan. Engkau hiburkan Tuhan Yesus teman kami Tuhan Yesus. Oh Shalom Petrus juga Tuhan dengan Tuhan adiknya Petrus Tuhan. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan hiburkan Ibu Melinda, Tuhan hiburkan keluarga besar ini kehilangan Pendeta Nelson Tuhan Yesus. Dan juga untuk semua masalah yang saat ini dihadapi oleh jemaat pemuda Youth Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih Tuhan tidak meninggalkan mereka. Justru keadaan ini membuat kedewasaan iman Tuhan bagi seluruh Tuhan Yesus, jemaat pemuda kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan gaya hidup terus beribadah dan selalu menghasilkan buah. Biar itu menjadi gaya hidup kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam segala hal yang mereka hadapi. Dan segala kebutuhan yang sedang saat ini mereka butuhkan, kami bersatu hati, kami mengangkat tangan Tuhan dari tempat ini. Tuhan Yesus menjadi jawaban yang sempurna bagi mereka. Di dalam nama Yesus, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat tersedia bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan segala Tuhan Yesus, oh Tuhan, program kami ke depan, dan untuk segala rencana-rencana kami ke depan Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dan kami persembahkan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Engkau yang mengetahui kapan akan dimulai kembali Tuhan Yesus, kami bisa beribadah kembali. Tapi lebih daripada itu Tuhan, saat ini Kau dapati kami tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau terus pastikan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami juga mau dimanapun kami berada kami menjadi berkat Tuhan. Doa bagi Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, kemajelisan yang ada, pengurus-pengurus Tuhan Yesus juga termasuk kepengurusan Youth Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan apa saja yang dibutuhkan daripada jemaat Tuhan, oh secara umum Tuhan, Tuhan juga menjawab segala doa dan permohonan mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini juga kami masing-masing berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Engkau masih melindungi bangsa kami sampai saat ini dengan segala tantangan yang ada. Dan terima kasih juga yang kami percaya dengan iman dan kami menerimanya dengan iman, membuat masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, walaupun secara dunia harusnya kami lebih terpuruk, bangsa kami tidak punya masa depan, tapi di dalam nama Yesus kami tetap berdoa dan kami tetap percaya bahwa Indonesia kami akan bangkit dan bersinar Tuhan. Di dalam nama Yesus pemulihan pasti akan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami buat mereka yang saat ini terkena COVID Tuhan, yang Tuhan Yesus saat ini masih dirawat di rumah sakit, kami berdoa dari tempat ini Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan tidak ada lagi korban Tuhan Yesus meninggal Tuhan Yesus karena COVID Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan tidak lagi bertambah korbannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan.
Dan kami persembahkan seluruh rangkaian ibadah ini bagi hormat kemuliaan-Mu. Dan kami mau terus berjalan bersama-sama Engkau. Dan layakkan, kuduskan kami untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kami berkat anugerah besar pada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat ketiga tunggal dalam nama Yesus yang menyertai, memberkati, menjadikan kami berkat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan bersama dengan iman. Amin.